Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan maju. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Ada suara gue kan nih? Oh ada. Saya maksudnya gue assalamualaikum gak ada jawab kayaknya. Terputus ya, terputus tadi. Oh putus. Oke. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan salam solidaritas buat kita semua. Sahabat saya, Bu Yuli, udah nyampe Bangka Belitung aja dulu. Kayak mana masih ketemu di Jakarta Teater, sekarang di sana. Ini jadi kemenangan nih. Kalau kadernya aja lebih sedikit daripada ketua umumnya, berarti udah mantap ini. Ya, terima kasih Bu Yuli sudah menyempatkan diri hadir di sana. Yang sudah mati juga nih ketua DPO ini Bro Dayat, gue panggil Bro Dayat, Bro Hidayat, Bro Dayat. Gimana Bro Dayat, bawang putih aman? Aman. Ini juga salah satu kemarin yang saya sebutkan bahwa suatu saat nanti masa depan ada seorang pedagang bawang putih yang akan menjadi bupati atau gubernur di Bangka Belitung, namanya Bro Hidayat ya. Dan juga ada Bro Indra nih, Bro Indra di nomor tadi, Bro Indra yang terus di bisnis semua di Bro Indra ya. Abang semua Bro Indra ya. Dan juga semua Bro dan Sis yang hadir di sana, dan selamat juga buat ketua panitia, buat Bapilu, para ketua-ketua DPD. Juga hadir, saya kangen banget ke Bangka Belitung. Belitung sendiri punya banyak jasa ke hidup saya. Kalau nggak ada sebuah kisah dari anak-anak Belitung, mungkin karir saya nggak bakal bisa sampai ke titik ini. Dan kita tahu sendiri bahwa Laskar Pelangi adalah satu batu pijakan di karir saya yang membuat saya pribadi sebagai penyanyi dan juga sebagai seniman langsung naik level. Jadi tetap buat Bangka Belitung. Terima kasih sekali. Dan terima kasih semua yang saya banggakan. Maaf saya belum bisa hadir secara langsung. Saya hari ini sedang fokus
fokus untuk mempersiapkan kampanye besar kita, baik itu di TV, di billboard dan lainnya. Tapi yang jelas kita kemarin memulai dengan hal yang baik, yaitu ketika Kopdarnas 2023 dihadiri langsung oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Saya juga melihat beberapa kader dan Bapak Widodo, saya ketemu Hidayat sama Bro Indra. Jadi itu berarti. Jadi teman-teman datang pakai buku satu caleg dan tinggal nanti ngomongnya. Oke, satu caleg dan dua adalah kampanye yang kuat, dan tiga berbasis adalah infrastruktur partai. Kemarin menurut sudah luar biasa, bisa menghantarkan kita mendapatkan 3 pemilu. Bro Yuli udah di ujung tanduk kemarin di Jawa Tengah, tapi Bro Yuli bisa mengalahkan banteng besar. Kita hanya semut kecil yang bisa mengalahkan banteng besar. Terima kasih Bro Yuli, iya kan? Balik lagi Brodansis. Ya, oleh kalau begitu boleh izin semuanya berdiri Brodansis. Ya. Kita ada mantra yang harus kita ulang. Ya, setiap sudah diulang, tapi bolehlah kita ulang kali ini ya. Tahu mantranya apa? Proses seperti PSI wajib dan harus menang di 2024. PSI wajib dan harus menang di 2024. Oke, siap? 1, 2, 3. PSI wajib dan harus menang di 2024. Ayo lagi berarti sambil teriak paling keras. PSI wajib dan harus menang di 2024. Lebih keras lagi, kayak harus lagi dikejar-kejar. Oke, siap? PSI wajib dan harus menang di 2024. Mana solidaritasmu? Aku ready. PSI 2024 menang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bro Ketum ya, Bro Giri atas waktu yang diberikan dan juga wejangan yang diberikan kepada kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Om Swastiastu, Salam. Puji yang saya hormati Pak Sekjen DPP Bro Yuli, dan yang saya hormati Ketua DPD Bro Didi, Ketua DPD Pangkal Pinang, beserta pengurus, dan yang saya hormati Ketua DPD Bangka Hidup Bro Riko beserta pengurus, yang saya hormati Bro Chandra, Bro Indra, Ketua DPD Belitung, yang saya hormati Bro Taufik, Ketua DPD Bangka Tengah beserta jajaran, dan yang saya hormati Ketua DPD Bangka Barat atau yang mewakili, dan yang saya hormati Ketua DPD Belitung Timur atau yang mewakili, dan yang saya hormati seluruh ketua DPC Pangkal Pinang beserta jajarannya, dan yang saya hormati Ketua Bapilu Bro Johan, dan yang saya hormati Ketua Bapilu Provinsi Bro Johan, dan yang saya muliakan simpatisan PSI se-Babel.
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi ini kita bisa berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini, dan juga terima kasih atas kedatangannya semuanya. Dan pada pagi ini, seandainya penerimaan kami ada kekurangan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga saya lupa tadi, terima kasih kepada panitia, seluruh panitia, sehingga terlaksananya acara Kopdarwil Babel ini. Dan terima kasih juga kepada wartawan, kamerawan yang sempat hadir. Demikianlah kira-kira sambutan saya secara singkat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam solidaritas. Kita semua yang ada di ruangan ini. Kenapa PSI kemudian bersusah payah membangun partai ini dari nol memang? Ya, menghabiskan tenaga, materi, kemudian juga menggerakkan teman-teman dari nol. Kenapa? Karena pingin PS ini tumbuh dari dasar, bukan legacy atau penerus dari partai yang sudah ada. Itu jawabannya. Pada saat itu saya secara politik saya bilang ya, Projen, saya itu Projen ya. Kenapa kok harus begitu Projen? Kita ambil aja partai lama seperti, maaf, misalnya Perindo itu partai lama kan, ubah namanya, dan partai-partai lain juga seperti itu. Nah, ternyata itu memang menjadi visi mengapa PSI ini ada gitu. Jadi ini ketersambungannya nanti kita sampai ke sana gitu. Kita mencintai PSI ini sebenarnya sebagaimana PSI juga didirikan memang dengan penuh harapan, dengan penuh setting yang memang dari awal diinginkan demikian. Inilah para pemain yang akan turun di lapangan yang membawa nomor 15, bukan yang lain. Hari ini kita bicarakan bagaimana merembuk strateginya sehingga target-target kita bukan hanya doa-doa dan harapan, tapi sesuatu yang kita harapkan yang bisa kita aplikasikan. Karena saya meyakini doa-doa itu tidak hanya dalam bentuk verbal, tapi langkah kaki kita, praktek perjalanan hidup hari-hari kita adalah doa-doa. Disatu ya, antara ucapan, tindakan, semua itu adalah doa, baik secara verbal maupun secara prakteknya. Permintaan dari Guru Yuli kepada Ketua DPD atau yang mewakili bisa memperkenalkan dirinya, perwakilannya satu orang. Jadi kita mulai dari yang terdekat dulu ya, Pangkal Pinang. Kepada Bro Didi, kami silakan kepada Bro Didi. Terima kasih, saya diberi kesempatan untuk berdiri di sini dan memperkenalkan diri saya sendiri terlebih dahulu. Terima kasih juga. Terima kasih buat Bro dan Sis, teman-teman DPD yang sudah hadir. Sis Andriani sebagai wakil ketua sudah hadir pada kesempatan hari ini. Sekretaris kita DPD sekaligus ketua Bapilu Kota Pangkal Pinang. Kalau masalah target untuk kursi Bro Yuli, kita serahkan seluruhnya kepada ketua Bapilu kita. Kalau kita pengurus pasti menargetkan sebanyak mungkin ya buat menang. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Didi Setiadi, kebetulan saya ketua DPD Pangkal Pinang dan beserta jajarannya tadi saya sebutkan Sis Andriani sebagai wakil ketua, Bro Johan sebagai sekretaris DPD, dan yang lainnya belum bisa hadir. Ya, mungkin sekian, terima kasih. Sekedar informasi Bro Yuli, untuk Pangkal Pinang kita optimis provinsi 1 kursi, untuk Kota Madia 1 kursi.
Dan selanjutnya kita lanjut bergeser sedikit ke Bangka Induk. Kami persilakan kepada Bro Riko. Nama saya Reko, Ketua DPD Bangka Induk. Saya di sini hadir bersama teman-teman. Ada sekretaris itu yang lagi pegang handphone ya. Kemudian bendahara kita, Pak Prasetya. Namun dalam setahun, hampir 2 tahun ini kami berdinamika, kami melihat bahwa semangatnya tinggi, tapi maaf, kompetensi kita kurang. Kalau kita lihat pertempuran hanya dengan semangat, bisa menang. Kurang strategi, apalagi nggak pakai amunisi, itu namanya bunuh diri. Hanya ngandel besar batok, teriak saja, oh kita menang, kita menang, kita menang. Strategi nihil, infrastruktur nihil. Saya pikir kita seperti berhalusinasi saja. Dan ngapain kita masuk partai kalau cuma berhalusinasi? Maka di momen-momen Kopdarwin ini saya pikir ini ruang yang paling pas untuk kita konsolidasikan diri, kolaborasi. Kalau ditanya berapa caleg, kan mesti ada pemetaan dulu. Di DPD itu masa untuk kalian serpak di mana saja. Kalau di kecamatan itu 1 orang aja nggak ada, terus kita nekat mau ada dapil di situ, diperjuangkan ngapain? Kan bisa itu. Kan mesti dipetakan seperti itu. Sama juga DPD juga harus seperti itu. Problemnya di kami salah satunya adalah kelemahan dari sisi katakanlah finansial, pengalaman, histori kita belum punya. Maka kemudian kami berharap di momen Kopdarwin ini DPW bisa membantu, atau setidaknya kita bisa berpikir bersama gimana caranya. Jangan hanya minta, DPD kau harus butuh 10 calon, harus jadi 3 calon. Caranya tidak pernah ditunjukkan, teknisnya tidak pernah diajarkan, tapi meminta hasil. Saya pikir ini sesuatu yang sulit. Maka saya berharap ini bisa menjadi momen kita. Tadi betul saya bilang, nggak perlu buru-buru. Bergeser ke Bangka Tengah. Kepada Bro Topik, kami persilakan. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau perkenalkan diri saya. Saya dari Bangka Tengah, nama saya Taufik. Dan saya datangnya berdua sama sekretaris saya itu, Bro Alay. Untuk semua yang hadir di sini, saya juga mengucapkan terima kasih loh. Dan ini sebagai ucapan kami untuk para DPW untuk bisa datang dan bisa mendatangi kantor kami lah, intinya melihat gimana pergerakan kami, gimana usaha kami, gimana perjuangan kami, waktu kami klarifikasi dulu dengan susah payah, dengan jerih kami, ada kreasinya, ada motivasinya, dan ada timbal baliknya dari DPW untuk kami. Itu yang harus kami tagih pada saat sekarang ini loh. Nah, sebelumnya saya terima kasih untuk itu Bro Yuli, ketua kita Bro Dayat, yang terima kasih juga pada semua rekan-rekan dan Bro dan Sis yang hadir di sini. Akhir kata, saya sebagai ketua dari DPD Bangka Tengah memang sangat memerlukan bantuan-bantuan dan motivasi dari rekan-rekan DPW. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ke Bangka Selatan. Kami persilakan yang mewakili, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mewakili tingkat kesempatan. Yang perkenalkan dulu, nama saya Jeki dari Bangka Selatan. Saya perwakilan DPD karena ketua kita akhir dan perhalangan untuk 2024. Kalau di kita terdiri itu ada 4 dapil, ada 8 kecamatan. Di situ kita tidak muluk targetnya. Pengennya kita 4-4 itu harus dapat.
untuk melaksanakan 2024 sesuai dengan visi dan misi yang telah kita harapkan. Dan setelah instruksi dari DPP pun pengennya partai PSI di Bangka Selatan itu, baik pun khusus untuk Bangka Belitung, kita harapkan semuanya dapat gitu. Mudah-mudahan di legislatifnya lebih meriah dan berkancah di Indonesia. Mudah-mudahan. Semangat kawan-kawan pun juga sangat, apa yang aku bilang tadi, kawan-kawan itu bersemangat, semua DPD bersemangat. Jadi benar juga kalau kita bicara untuk masalah pembinaan secara termasuk partai itu termasuk baru kalau di sini. Kita juga biarpun secara organisasi sebelum ke partai memang benar fokus, kalau partai baru itu memang harus banyak pembinaan. Tolong diberikan banyak pembinaan seperti ajang apa ya, perkumpulan, kayak sering berkumpulan dari baik pun dari DPP maupun DPW yang memberikan pengarahan bagaimana secara rekrutmen, baik itu kerjanya Bapilu atau apapun, dan support dari DPW maupun DPP itu sangat diharapkan supaya kita jangan salah arah gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergeser ke Bangka Selatan, ada yang mewakili? Sorry, Bangka Barat. Ada? Yang semuanya. Saya mewakili Belitung. Saya Indra Setiawan. Kebetulan sebagai ketua DPD Belitung. Saya cuma sendiri, tidak bawa teman. Mohon jangan dibully ya. Karena Belitung Timur nggak bisa hadir, nanti saya rasa nggak perlu ada yang wakilin. Jangan saya lagi, Pak. Jadi begini, bicara tentang caleg di Belitung sendiri ada 25 kursi, 25 kursi DPRD Kabupaten. Jadi dibagi dengan 4 dapil. Jadi ada yang 6 kursi, 8 kursi, 5 kursi, dan 6 kursi. Jadi sementara di kita di Belitung kita target 3 kursi. Kenapa saya bilang 3 kursi? Karena memang gambarannya sudah sangat jelas, kita kelihatannya 3 kursi kita dapat. Dan sementara ini tercatat di kita, tapi belum saya isi ke form, ada 32 caleg yang sudah menghubungi kita. Dan kemarin saya di bandara ketemu teman satu lagi yang sangat potensial. Dia menyatakan diri siap maju melalui dapil 1 provinsi. Dia 33 caleg yang harus kita seleksi menjadi 25 orang. Kebetulan hadir di sini dengan menyempatkan waktunya untuk bergabung di acara kita ini. Ini itu saja perkenalan dari masing-masing DPD, dan bisa kita lanjutkan ke acara selanjutnya. Para ketua dan teman-teman ketua, Bapilu, para kader dan teman-teman caleg yang sudah hadir di sini. Saya tadi mendapatkan satu highlight yang memang penting sekali. Kenapa saya minta teman-teman ketua kita untuk bisa tampil dulu untuk memperkenalkan diri sekaligus memberikan target, ya, janji. Dalam politik itu harus berjanji. Nggak bisa kita nggak berjanji, ya, janji politik. Tapi kenapa janji politik ini kadang-kadang seringkali dicemooh oleh masyarakat, dianggap janji yang kadarnya udah terbawah gitu loh. Sama dengan partai politik juga. Partai politik ini lembaga nomor 2 terkorup di Indonesia setelah DPR. Partai politik itu ada survei, nanti bisa dicek. Kemudian masyarakat juga demikian, melihat politik ini udah jenuh, udah bosan, ya, udah muak, makanya melihatnya juga malas. Tapi yang perlu saya sampaikan,
bro dan sis, tanpa politik kita nggak mungkin membangun Indonesia. Tanpa politik, bahkan agama apapun tidak mungkin datang sampai ke sini. Jadi politik ini serba dua mata uang gitu. Kalau mau dibilang baik bisa baik, kalau mau dibilang rusak bisa rusak. Oleh karena itu, kita juga nggak mungkin menghindar dari politik. Politik itu adalah pilihan. Hari ini orang boleh bilang, wah saya nggak peduli politik, nggak mau tahu lah, itu urusan sudah ada, semua bupati sudah ada, gubernur sudah ada, wali kota sudah ada, dewan sudah ada, untuk apa kita berpolitik? Kan gitu kan? Yang apatis juga anak muda, udahlah pusing kita politik dengan main game, gitu kan? Tapi ingat, mau tidak mau, suka tidak suka, politik akan datang ke kita dan kita harus memilih. Makanya pada saatnya, ya, makanya ada serangan fajar. Ini kenapa saya ngomong cerita dulu sebelum kita masuk ke 4 hal yang menjadi diskusi kita nanti. Kenapa ada serangan fajar? Kenapa kita semua hari ini seolah-olah kita itu takluk di bawah asumsi bahwa kalau nggak ada uang nggak menang gitu. Kalau nggak ada uang udahlah, nggak usah naik lah gitu. Ya karena memang itu tadi, konstruksi berpikir ini sudah mendominasi dan kita sudah takluk di bawah itu, nggak bisa bergerak gitu. Serangan fajar tuh perlu nggak? Selain selesai, perlu nggak serangan fajar itu? Saya bilang ya, maksudnya apa? Ya kita kasih uang kepada masyarakat. Saya bilang gini, pertanyaannya kamu punya uangnya nggak? Nggak punya, ya udah nggak usah diskusikan. Kalau ada kita diskusikan gitu. Ya kan sesuai dulu. Saya dulu di nasional siswa saya punya namanya ada istilah apresiatif inquiry. Kita mengapresiasi apa yang kita punya dulu. Gitu. Kalau kita hanya berpatokan pada kalau lah, ya, itu udah susah itu. Sekarang saya punya apa sekarang? Rudi misalnya, dia punya apa sekarang pada dirinya? Kalau sebagai caleg, nama, dia punya keluarga, dia punya kemampuan, dia punya teman, ya kan? Dia punya karisma sendiri sebagai diri, sebagai diri. Apa? Jadi jangan baru yang terakhir dia punya uang. Jangan semuanya nggak ada. Saya mau uang, ya semua orang bisa kalau mau itu. Apresiasi dulu DPD kita ini dengan jumlah kader yang ada sekarang, dia punya apa? Karena dalam politik itu yang paling penting. Punya uang saja teman-teman, nggak cukup. Saya ngomong seperti ini baru semalam saya ngomong sama bro kita. Saya pernah berkali-kali dan kalah berkali-kali itu pernah. Makanya saya ngomong gini bukan karena saya baca buku, tapi karena pengalaman. Saya pernah jadi wakil bupati, kalah di pernah kedua, pernah dikhianati berkali-kali juga, tahu bagaimana orang sukses. Oleh karena itu saya bilang, yang pertama sekali sebagai cara itu adalah kita sebagai diri kita. Kenapa orang ada stres? Kan ada tuh dibilang caleg tiba-tiba nanti masuk rumah sakit jiwa. Itu bukan cerita klise, benar itu sebenarnya. Karena itu tadi dia lupa bahwa ada 5 tadi saya bilang, dia langsung ke 6. uang dikiranya uang aja, sehingga dia lupa dirinya. Padahal sebelum uang itu salah satu musuh. Saya nggak bilang bahwa uang nggak penting, tapi bukan satu-satunya hal yang penting itu. Aduh, apresiasi apa yang ada dan kamu miliki sekarang. Merubah itu ya sesimpel itu. Ini bukan Mario Teguh yang memotivasi teman-teman. Saya politisi, bukan untuk sekedar motivasi, tapi benar-benar kejadiannya seperti itu. Kemudian untuk saksi nanti kita akan bicarakan khusus. Semua TPS harus ada saksi dan dibiayai oleh DPP. Cuma syaratnya adalah harus itu caleg, tidak itu baru kita dengan saksinya. Kalau nggak nanti kembali ada satu tempat saksinya udah penuh duluan, caranya nggak ada, ya dibatalkan sama DPP. Ya gimana kita mau buat saksinya udah penuh?
Nggak berharapkan di sini ada honorariumnya nih, gitu kan? Akhirnya caranya kan? Mungkin gitu, Bro Moderator.